Halo semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau bahas mengenai gimana sih ngerjain soal-soal UTBK yang berhubungan sama materi sosum ya, khususnya di ekonomi. Karena ya aku paling suka sih ekonomi ini, jadi kayaknya aku bakal banyak bahas tentang ekonomi ke depannya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke soal yang pertama. Tapi aku ingetin ya, jangan lupa buat bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini kalau misalnya kamu ngerasa channel itu bermanfaat. Thank you. Nah, soal yang pertama nih. Ketika Bank Indonesia itu sedang bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Jadi kata kuncinya itu mengendalikan inflasi. Kita tahu kan ya bahwa inflasi itu adalah ketika harganya itu cenderung naik terus gitu ya. Harganya itu naik terus. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan gitu? Nah, jadi konsepnya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya inflasi itu kan tadi harganya naik. Itu pemerintah perlu untuk menerapkan namanya moneter kontraktif. Jadi, karena harganya terus naik, pemerintah tuh harus mengurangi yang namanya jumlah uang yang beredar. Jadi secara logika aja nih, kalau misalnya uang beredarnya itu mau makin sedikit, maka apa yang harus dilakukan? Tentu yang pertama adalah meningkatkan suku bunga. Ya. Terus yang kedua itu adalah menjual surat berharga kepada masyarakat. Jual surat berharga SB aja lah ya. Lalu yang ketiga adalah membatasi kredit. Nah, biarkan uangnya itu nggak keluar banyak gitu kan. Selanjutnya adalah meningkatkan cadangan wajib minimum atau minimum return of required. ROR gitu ya. Meningkatkan cadangan wajib minimum. Nah, udah 4 hal ini nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat aja berarti yang paling tepat yang mana. Yang pertama ini menurunkan tingkat suku bunga, enggak. Membatasi pemberian kredit, benar ya. Ini enggak. Tarif pajak juga enggak. Dan pembelian surat berharga enggak, harusnya menjual. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini udah masuk ke akuntansi ya. Jadi di ekonomi itu ada pure teori, ada juga hitungan di akuntansinya. Pada neraca saldo, tercatat akun asuransi dibayar di muka 4.800.000. Diketahui pembayarnya itu 2 tahun. Dimulai sejak 25 Oktober 2019 dan harus dibuat jurnalnya itu penyesuaiannya ya di 31. Berarti cara menjurnalnya seperti apa? Nah, di sini sudah dikatakan ya bahwa asuransi dibayar di mukanya itu adalah 4.800.000. Maka kita tulis dulu aja di sini asuransi dibayar di mukanya 4.800.000. Yaitu berlaku 2 tahun, berarti coba kita cari per bulannya. Berarti per bulannya itu adalah 4.800.000. Kita bagi 1 tahun kan 12 bulan. Kalau 2 tahun 24 bulan. Berarti 48 bagi 242. 2 nolnya ada 5, jadinya 200.000. Nah, karena di sini yang diminta itu adalah jurnalnya di 31 Desember, sedangkan awal dia itu pembayaran asuransi dibayar mukanya 25 Oktober, berarti ada gapnya berapa bulan? Ada 2 bulan ya, berarti kan November ke Desember. Maka langsung aja kita kali 2, berarti kan 200.000 kali 2, 400.000 ya. Nah, lalu kita jurnal aja nih. Berarti di sini debitnya itu adalah bebannya bertambah, beban dibayar di muka gitu ya, beban DD dibayar di muka ya. Sama kreditnya asuransi dibayar di muka. ADD ya, asuransi dibayar di muka. Ini 400.000 juga. Udah deh. Nah, jadi seperti itu ya. Cari dulu aja per bulannya. Nanti langsung di jurnal. Dia tuh gapnya berapa bulan. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu yang C. Lanjut nomor 3, terjadi kenaikan harga barang. Nah, pokoknya kalau misalnya berhubungan sama harga, itu berarti P atau price gitu ya. Dari 2.000 menjadi 4.000. Anggaplah ini P1, ini P2. Meningkatkan penurunan, mengakibatkan penurunan jumlah permintaan. Berarti kalau permintaan itu Q atau quantity. Dari 20 unit, berarti ini Q1 dan ini Q2.
Nah, fungsi permintaan, pokoknya gini nih, cara ngapalinnya adalah P min P1 per P2 min P1. Sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 gitu. Gampang kan? Jadi sebelah kiri itu P, sebelah kanan Q. Langsung aja nih kita masukin, berarti P min P1. P min P1-nya 2000. P2 min P1 ini langsung ya, 4000 kurangi 2000, 2000. Q min Q1, Q min 20, Q2 min Q1. 10 min 20. Loh, kok jadi min? Ya nggak apa-apa. Berarti 10 min 20 min 10 gitu ya. Selanjutnya kita kali silang aja. Set-set gitu ya. Min 10 kali P, min 10P. Min 10 kali min 2000 plus 20.000 sama dengan 2000 kali Q, 2000 Q. 2000 kali min 20 min 40.000 ya. Oke, jadinya di sini min 10P sama dengan 2000 Q min 40 min 20 berarti min 60. Berarti P-nya adalah 200 Q dibagi aja bagi min 10 ya. Jadi min 200 Q plus 6000. Udah, jadi fungsi permintaannya min 200 Q plus 6000. Kelihatan nggak ya ini? Min 200 Q plus 6000. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jadi jawabannya adalah min 200 Q plus 6000 yang A ya? Yes, udah. Sip. Lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini pada pasar persaingan sempurna harga sebuah barang P ya 30 diketahui biaya produksi rata-rata. Nah, rata-rata kan average. Biaya produksi itu production cost adalah 2Q plus 10. Untuk mencapai keuntungan maksimum harus memproduksi output sebanyak. Nah, keuntungan maksimum itu kan ketika demand-nya itu sama dengan si price-nya sama dengan AR sama dengan MR, nanti MR-nya sama dengan MC. Nah, gitu kan. Di sini udah diketahui nih bahwa si harganya itu adalah 30. Lalu, di sini average cost-nya itu 2Q plus 10. Berarti kita harus cari MC-nya dulu ya. Nih. P itu sama dengan MR. P itu sama dengan MR. Nanti keuntungan maksimum MR sama dengan MC. Nah, maka langsung aja nih di sini total cost itu kan AC kali Q ya. AC-nya masukin 2Q plus 10 dikali sama Q. Berarti 2Q kali Q, 2Q kuadrat, 10 kali Q, 10Q. Nah, udah. Terus ingat nih bahwa turunan dari TC itu adalah MC. Berarti turunin aja. 2Q kuadrat, 2-nya kali 2 itu 4Q. Berarti pangkatnya habis ya. Ditambah sama ini pangkat 1. 1 kali 10, jadi 10. Gitu, berarti di sini MC-nya 4Q plus 10. Karena kita tahu MR-nya itu adalah 30, berarti langsung aja nih. MR sama dengan MC. MR-nya 30 sama dengan MC-nya 4Q plus 10. Selesain aja ya, kayak persamaan biasa. Berarti di sini 4Q sama dengan 30 kurangi 10, 20. Q-nya adalah 20 bagi 4. Di Q-nya adalah 5. Jadi kalau misalnya mau dapat keuntungan maksimum, perusahaan itu harus memproduksi outputnya itu 5. Oke? Hadi seorang lulusan SMA. Setelah lulus SMA, ia dihadapkan pada beberapa pilihan. Yang bekerja di perusahaan A, gajinya 2 juta, B 2.500.000, C 2.750.000, D 3 juta. Akhirnya Hadi memilih melanjutkan studi. Oke, berarti nggak dipilih kerja ya. Dengan mendapatkan uang sekurs 1.500.000, biaya kuliah 5 juta. Pokoknya biaya peluang itu adalah biaya alternatif yang dikorbankan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau misalnya dia memilih kuliah, berarti dia itu menghilangkan biaya peluangnya. Jadi loss-nya itu adalah yang tertinggi aja, pekerjaan tertinggi yang bisa dia pilih kalau misalnya dia nggak milih kuliah gitu. Jadi kalau misalnya dia milih kerja kan pasti dapat yang paling tinggi gitu ya. Itu yang 3 juta. Jadi dia kehilangan biaya peluangnya adalah sebesar 3 juta. Gitu ya.
Oke? Lanjut, nomor 6, jika rekapitulasi jurnal pembelian menunjukkan informasi di atas, nah, maka saldo akun utang dagang. Nah, berarti tuh 4-4-nya itu belum dibayar secara cash, masih utang. Berarti ya udah jumlahin aja. 15.500, aku hilangin nolnya ya. Biar lebih gampang. 5750, terus ini 28 juta. 25 tambah 3 gitu ya. Jadinya 7 tambah 5 12, 10 tambah 9 19, lalu di sini 4. 49250. Jadi akun utang dagang itu bertambah segini dengan pertambahan ini, gitu ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7 di sini, jika fungsi konsumsi C-nya itu 35.000 tambah 0,65Y, pernyataan yang benar tuh yang mana gitu ya, 1, 2, atau 3. Oke, kalau ini gampang ya, jadi jangan dibuat susah. Fungsi tabungan S itu kan tadi min 35.000 ditambah 0,35Y, bener atau enggak? Nah, di sini S itu adalah min A plus 1 min B kali Y. Ini rumusnya ya. Min A-nya itu berarti dari si consumption-nya kan di sini A-nya itu 35.000, berarti bener nih min 35.000 ditambah ini B-nya, berarti 1 min 0,65, berarti bener nih 0,35Y. Nah, berarti yang pertama ini benar. MPC itu lihat aja kemiringannya si consumption 0,65. Benar nggak? Benar. Jadi yang pertama udah benar ya. Yang kedua, kemiringan kurva tabungan atau MPS, lihat aja si ini 0,35-nya. Berarti benar ya. Oke, yang ketiga, konsumsi minimalnya 35.000. Nah, kalau misalnya mau lihat konsumsi minimal, lihat aja dari persamaan si consumption. Kalau C-nya itu 35.000 plus 0,65Y, berarti benar nih. Konsumsi minimalnya adalah 35.000. Berarti semuanya benar. 1, 2, 3 benar. Jadi yang E. Oke, nomor 8. Ketika suatu negara memiliki indeks gini sebesar 0,88, itu artinya, nah indeks gini itu artinya ketimpangan pendapatan ketika adanya inflasi gitu ya. Jadi ada 3 kategori. Kurang dari 0,4, 0,4 sampai 0,5, dan lebih dari 0,5. Jadi kalau ini tuh ketimpangannya rendah, ketimpangan pendapatannya ya. Ketimpangan pendapatan atau Y. Kalau ini sedang, kalau ini tinggi. Nah, kalau misalnya 0,88 berarti dia ada di posisi yang ini ya, ketimpangan pendapatannya tinggi. Kalau ketimpangan pendapatannya tinggi, itu berarti adanya pemusatan pendapatan. Jadi yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin kayak gitu. Jadi yang B. Oke, lanjut nomor 9, diketahui sebuah perekonomian sederhana antara perusahaan dan rumah tangga memiliki pengganda investasi. Itu biasanya pengganda investasi itu buat simbolnya K ya, itu 2. Konsumsi otonom, itu autonom consumption, itu A-nya itu 150.000. Dan investasi otonom, berarti I-nya itu 300.000. Nah, terus katanya Y-nya itu pendapatan nasionalnya 1 juta. Pernyataan yang tepat itu seperti apa? Nah, jadi di sini kita harus tahu rumus dari K itu adalah 1 per MPS. Berarti tadi K-nya 2 sama dengan 1 per MPS. MPS-nya ya kita cari. Nah, di sini MPS-nya berarti bagi ya, 1 bagi 2. Itu adalah 0,5. Lalu kita masuk ke fungsi tabungan. Min A plus 1 min B kali Y. Min A-nya berarti min 150.000, yang ini ya, ditambah 1 min B. B-nya itu si 0,5 ya, langsung aja 0,5Y. Nah, udah nih, min 150.000 ditambah 0,5Y. Y-nya udah ketahui ya, 1 juta. Berarti min 150.000, yang ini, ditambah 0,5 kali 1 juta, berarti kan 500.000. Berarti S-nya di sini adalah 350.000. Oke, kalau misalnya udah ketahuan, di sini ada persamaan bahwa kalau misalnya tabungannya lebih besar daripada investasi, tabungannya kan 350.000. Lebih besar dari si 300.000.
Oke, jadi kalau misalnya S-nya itu lebih besar daripada I, itu disebut celah deflasi. Kalau sebaliknya, itu celah inflasi ya. Jadi yang A. Oke, satu yang terakhir. Oke, ini soal terakhir ya, soal nomor 10. Sebuah transaksi menyebabkan kenaikan 35 juta pada total aset dan total kewajiban. Oke, coba nih, yang mana transaksi yang mungkin? Pembelian peralatan kantor, berarti peralatannya bertambah menggunakan cek. Nah, cek itu tunai ya, berarti si asetnya berkurang, berarti salah. Pembayaran utang sebesar 35 juta untuk melunasi utang bank. Berarti utangnya itu berkurang ya, padahal di sini kan dimintanya naik, berarti salah juga. Prive yang dilakukan pemilik perusahaan, berarti kas-nya berkurang, prive-nya bertambah, juga nggak ada. Hubungannya sama tolak kewajiban, ini berhubungan sama modal. Lalu pembelian mesin produksi 70 juta baru dibayar separuhnya. Berarti asetnya bertambah nih, peralatannya bertambah. Terus di sini utangnya juga bertambah ya. Walaupun ada kasnya juga yang berkurang karena baru dibayar separuhnya. Tapi ini memenuhi keduanya. Jadi yang D. Kalau yang E, jasa servis kendaraan 35 juta. Berarti di sini tuh baru diterima bulan depan. Oh, berarti piutang ya. Piutang ke pendapatan, nggak ada hubungannya sama kewajiban. Ini aset sama pendapatan, berarti salah juga. Jadi jawabannya yang D. Oke, jadi gitu aja untuk bahas soal ekonomi kali ini. Kalau misalnya kamu ada soal-soal lain yang mau dibahas, boleh aja kirim ke DM IG aku ya di Reta Pramesti. Thank you for watching and bye!